Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sifat Kedamaian. Saudara, banyak orang mengartikan kata damai ketika kehidupan mereka tidak dihajar oleh masalah. Semua persoalan telah teratasi dan beban-beban hidup sudah ringan. Seperti itulah bentuk kedamaian yang diimpikan oleh banyak orang. Sesungguhnya, arti kedamaian bukanlah tentang bukanlah tentang lenyapnya persoalan hidup, melainkan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini penting, saudara. Saya ulangi ya. Arti kedamaian bukanlah tentang lenyapnya persoalan hidup, melainkan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan terfokus kepada konsep masalah sebagai penghalang damai. Jangan berpikir begitu. Melainkan fokuskanlah hidup kepada sumber damai, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Dialah yang akan mengendalikan segala persoalan kita. Maka dari itu, orang yang memiliki kedamaian pasti dapat dikenali melalui sifat dan perilakunya setiap hari dalam kondisi serta situasi apapun. Nah, salah satu sifat kedamaian dalam Tuhan adalah tidak bersikap pasif. Saudara, kedamaian dalam Kristen itu tidak bersifat pasif. Artinya, menunggu orang berbuat baik, baru kita baik juga. Lah umumnya kan begitu. Bahkan ada yang berkata, kalau kamu baik dengan saya akan baik dengan kamu. Tetapi jika kamu jahat dengan saya bisa lebih jahat dari kamu. Wow, itu mengerikan. Itu perkataan yang mengerikan, saudara. Apalagi kalau itu keluar dari mulut orang Kristen yang harusnya bisa mengampuni orang lain. Itulah sebabnya fakta di lapangan banyak orang Kristen yang pasif, yang menunggu orang lain berbuat baik kepadanya. Kalau ada, barulah ia berbuat baik. Nah, kalau itu sih namanya balas budi, saudara. Padahal firman Tuhan kan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Perhatikan ini, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 13. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kita harus menjunjung kasih. Artinya kasih itu harus terperagakan dalam hidup kita. Kasih itulah sifat kedamaian. Ketika kita memperagakan kasih, berbuat kasih kepada orang lain, itu berarti kita sedang aktif mengupayakan kedamaian di hati kita. Kita tidak boleh menunggu. Itulah perbedaan ajaran kekristenan dengan ajaran yang lain. Kalau ajaran lain mengatakan, kalau orang berbuat baik kepadamu, kamu juga harus berbuat yang baik kepadanya. Nah, ini kan pasif, menunggu dulu, saudara. Tetapi dalam kekristenan mengajarkan agar kita mendahului berbuat baik. Itu berarti mengajarkan agar kita aktif. Coba renungkan apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas kan? Ya. Saudara, kita masing-masing harus menjadi agen pembawa damai secara aktif. Banyak orang, terlebih di masa pandemi, mengharapkan bantuan dari orang lain. Ketika dibantu atau terbantu, muncul rasa damai karena kebutuhan sudah terpenuhi. Namun, tidak jarang juga yang menganggap kedamaian tersebut adalah hal yang wajar, sehingga orang mengejar kedamaian berbentuk pemberian bantuan yang kemudian menjadi kebiasaan. Nah, ini penting, yang melahirkan mental meminta. Harus diakui orang seperti ini banyak, saudara. Tetapi akan sangat ironi kalau itu adalah orang Kristen. Sebagai anak Tuhan, apalagi kalau memuji Tuhan, mengatakan ada syair pujian ya, bahwa begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, kalau menyanyi bisa begitu. Nah, seharusnya sebagai orang yang memiliki kedamaian dalam Tuhan, damai yang dirasakan akan lebih besar ketika memberi daripada menerima. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian terakhir dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, hati menjadi lebih damai ketika kita dapat menolong sesama. Dari sini, kita menjadi pribadi yang aktif, bukan sebaliknya. Tetapi bukan berarti tidak boleh menerima bantuan orang lain yang hendak berbuat baik terhadap diri kita. Hanya saja, jika sifat ini yang lebih diutamakan, justru ketika kita tidak dibantu, sangat besar kemungkinan kita menjadi kecewa. Saudara barangkali pernah juga mengalami kecewa karena hal ini. Oleh sebab itu, sifat pasif harus kita kikis dari waktu ke waktu. Sebagai pribadi yang ingin bertumbuh, mari kita tanamkan kedamaian yang benar, yaitu damai yang dirasakan bukan karena menerima, melainkan ketika memberi. Jadi sekali lagi, mari tanamkan sifat suka memberi bantuan kepada orang lain. Lagi pula, dalam memberi, bukan hanya materi kan saudara, kita dapat juga memberikan waktu kita bisa juga mendoakan sesama. Ya, dengan begitu kita boleh menyatakan kasih dan kehadiran Tuhan. Dan tentu itu akan mendatangkan kedamaian di hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.